Halo semuanya, selamat datang kembali di konten paling sangar Balora. Dimana kalian kalau nonton video ini, konten ini dimanapun kalian, mau siang mau malam pasti dumbat. Api. Ada merinding bulu-bulu kok. Api. Astagfirullah. Saya. Siapa ini? Saya Burhan. Burung hantu? Bukan, saya Burhanuddin. Hai. Coba lihat. Kenapa ini? Dari mana Burhanuddin? Saya dari menjadi menara masjid. Apa? Saya dari di menara masjid saya. Oh, biasa di atas Iya, itu saya nih. di situ bertanya. Burung gereja itu biasa di situ. Ada juga. Ada juga tuh. Ada juga saya juga. Oh, iya. Tapi Burhan ini makannya apa? Saya makanya saya enggak makan daging. Kenapa? Sementara biasanya itu burung hantu Mm-mm. makannya itu tikus. Iya, itu burung hantu. Kalau saya makan mendike. Semangka di. Oh, kayak ikan lawar ya. Saya biasa burung hantu. Burhanuddin deh. Kenapa tidak bicara-bicara ke marah-marahnya. Adi ya? Iya. Apa? Dia bisa dengar kayak bicara dia. Oh, jadi burung mah Adi nih, burung mah ini Adi. Serna tuh burung tadi. Gue paketnya anang. Iya, bisa. Apa? Burung hantu mah ini? Burung hantu ko ini sering di palapong ko ini. Sering palapomo naik tidur. Lagi tidur. Tapi Karena nasuka kita di situ. Tapi biasa itu kalau burung hantu biasa kalau terbang itu kayak membawa dengan kabar duka. Kabar duka. Burung gagak kapang. Gagak di. Burung gagak itu. Gagak di. Yang kalau ada Iya. berarti ada orang sakit. Oh, Sama juga kalau siapa senteman itu sayang? Merpati. Oh iya, merpati. merpati. Merpati apa? Merpati itu kalau dia kita pelihara terus tiba-tiba pergi berarti pemiliknya itu mau meninggal. Mitosnya di. Mitosnya itu. Oh, begitu. Kalau saya tidak ada di mitos-mitosku saya. Kalau saya suka di situ, saya ke situ. Kalau dia suka, kalau Iya, tidak ya katanya. tidak apa-apa. Di. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini pemiliknya si Burhanuddin ini Burhanuddin. dari siapa sebenarnya? Oh, buru lepas ini, buru lepas. Buru lepas dari siapa? Dari tidak ada yang dia ini buru liar sebenarnya. Bukan itu ya, ditanyakan Iya, kapan tuh. Iya, toh, iya. Yang kasih ke itu. Yang kasih ke boneka. Tidak belum penyambung kalau. Belum kita masih tetap ke on karakter. Iya, masih jadi Apa-apa. burung nih. Iya. Kenapa? Ini Kenapa, kebilang kenapa? ini kan dia datang toh dari jauh toh. Iya, dari jauh, Iya. dari jauh, Dari mana ini dia? Oh, ada yang kasih. Jangan bilang. Oh, enggak mau dikasih tahu. Oh, Nggak mau dikasih tahu. malu-malu. Malu-malu. apa ya? Namanya mau. Namanya mau. Namanya Ayu. Oh, Iya tahu ayo. dia. Iya tahu dia Oh tahu. Ki. iya, yang kemarin itu yang datang ke Teta. Iya. Dia bawa Jadi ini. dia kasih Ki, dia titip, dia bilang ini tabe. Mm-mm. Saya bilang enggak ada ji isinya. Enggak bilang begitu, enggak ada jangan ji sampai- isinya. Tapi ya kita enggak tahu ya kalau malam. Karena terakhir saya ambil di lemari pas saya cari Ai. di lemari ji juga. Ai. Lemari juga. Ai. Jangan mi dulu pergi Burhan di sini mi dulu. Karena bakalan panjang ini obrolan biar capek Ki bicara tuh. Ada enak Oh, iya. jadi 2 orang saya di sini. Oke Burhan, jadi Burhan kita ini apa namanya menceritakan tentang orang-orang yang mengirim cerita horor. Tidur ki dipurus, tidur ki dipurus. Capek Ki bicara Nggak orangnya. Nggak mau bicara. Nggak mau bicara. Nggak mau Tidur, bicara. tidur. Bangun ke, bangun itu. Iya. Oke, terima kasih buat Ai yang sudah mengirimkan. Kami akan menjaga Burhanuddin dengan baik ya Burhanuddin ya. Yes. Iya. Bisa kayang. Bisa. Kalau saya patah tangan. Oke, Burhanuddin dengarkan ceritanya baik-baik ya. Oke. Kamu pasti takut. Kau dong jadi 2 orang sih. Tete takut ke? Oh Takut, takut Ki. takut, Oh takut, bersemu. Mi. Padahal Takut, dia Mi. burung hantu namanya jangan Iya. takut Ki.
Jelas-jelas kamu kan sering akrab dengan yang namanya cerita horor karena hantu tak? Burung hantu, bukan burung hamster. Atau burung handuk. Iya, bukan itu. Iya. Apalagi handuk basah ya. Bukan, Tuh nanya bukan. biasa kalau enggak dijemur kita kena panas tuh. Iya. Betul deh, rasa ini, rasa pangi. Terus Tapi apa? Rasa pangi. tapi paling tidak enak kalau sudah mandi baru itu handuk ada semutnya. Deh. Gatalnya sih. Kau tahu kisah satu Tidak ditahu ya. pergerakannya toh. Tidak ditahu ki. Tiba-tiba Di mana itu? mana? Pas dilihat tak begini semutnya itu, tak begini. Kau nanti gulung-gulung. Ya. Gulung-gulung. Atau handuk yang di melengket sikat. Sakitnya. Biar bukan handuk, baju. Iya, Bang. Iya. Karena tidak dilihat dikira semut dituduh tah. Iya. Mana ini deh. Ternyata sikat. Baru satu sikat belah. Deh kan lompat itu dulu. kalau Lompat dulu. besar dulu itu kau burhang ya. Besar dulu. itu saya bilang. Oke, kita akan membacakan lagi yang biasa membaca cerita ini adalah Aldi. Aldi juga yang menerima DM-nya, jadi betul-betul di konten ini dia yang paling bekerja. Ada dari tak mau disebut nama sebentar boleh. Ada assalamualaikum tanda kutip. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tentang Dia pegang itu. mau pegang mic capek Pegang mi. mic, Capek maki bro. Capek maki bro. Tanda kutip saya mau cerita tentang kejadian horor rumahku yang ada di Sudiang. Oh iya. Nah, kan biasa itu orang di Makassar atau orang-orang Bugis biasa ada lotengnya. Loteng. Oh, toh. Atapnya. Loteng itu tempat gudang-gudangnya Iya. tapi di atas. Di atas iya. Kalau biasanya di luar negeri itu dibukanya atapnya, keturunnya tangga ya. Betul. Iya, betul. Kayak di Toy Story. Ya. Betul, iya. Keren. Dan pintu loteng kayak itu biasa ndak tertutup ki. Ya. Oh. Di pelapon ki poin. Nah, ini di rumahku di Sudiang agak ndak bagus ki posisi pintu lotengnya. Itu pintu loteng ada di dalam kamar mandi. Wow. Oh, yang belum bocor-bocor biasa di ujung. Iya. Oh, betul untuk akses ke atas tuh. Itu plafon di kamar mandi ndak terlalu tinggi dan itu pintu plafon lebarnya sama dengan lebar dudukannya itu kloset jongkok. Pas. Deh. Jadi kloset jongkok kan segini. Dia segitu juga. Dia segitu juga di atas. Baru pas ke di atasnya. Dekatnya pintu beda. Jadi lebar ki itu pintu loteng. Nah, ada suatu kejadian antena parabola di rumahku itu bermasalah ki. Ya. Nah, dipanggil lah tukang servis untuk perbaiki itu parabola. Nah, itu tukang servis ditelepon siang. Ya. Datangnya jam 5 sore. Itu hari. Ya, banyak. Itu parabola ada di atap. Nah, akses jalan untuk ke sana itu cuma lewat pintu loteng tadi. Betul. Oh, begitu. Nah, yang ada di kamar mandi dia siap-siap kami itu alat-alatnya yang dia mau bawa ke atas dan dia selesai siap-siap naik itu pas sudah mau maghrib mi orang. Nah, dia naiklah. Aduh, salah lagi dia. Nah, dia kerjakan itu parabola dan setelah sudah beres itu kerjanya dia turunlah dari atas loteng. Oh. Deh tapi mukanya pucaki. Pucat ki kodong. Pucaki kodong. Udah ada udara di atas. Iya, Gampang. panas Panas toh di atas kau, toh. Iya, udah deh. Baru pas ditawarkan duduk dulu minum air panas padahal sudah dibikin kami, dia langsung buru-buru rapikan alat-alatnya untuk mau beda pulang. Oh, capek ki kapan? Karena bayangkan di telepon siang, nah datang sore. Apa ya? Jadi kayak capek sekali, mau sekali mi tidur. Betul. Positif thinking saja. Di situ orang di rumah juga ndak mau pas duduk dulu setelah pulang itu besok. Duduk dulu setelah pulang itu besoknya ditelepon lagi karena masih bermasalah itu parabola. Iya. Dan ndak mau mi datang lagi. Nah bilang beda cari maki tukang servis lain. Nah bilang itu pas servis kayak ditanya bilang, kenapa ki ndak mau datang lagi? Ditanya sama tanteku. Kata tanteku ji ini yang selalu berurusan dengan tukang servis. Nah cerita mi bilang, waktu sementara memperbaiki bank antena ada bedek. Nah lihat di atas loteng sosok tinggi besar berbulu, baru ada tanduk. Nah tapi menghadap belakang. Itu sosok langsung ki bedek loyon dan lanjut ki langsung ki buru-buru turun. Oh itu mi. Itu parabola ya sebenarnya tidak pernah bagus. Karena na tinggal ki tidak nak kerja. Tidak nak kerja na sekolah. Tidak nak jamai. Tidak bilang. Kalau main di atas lama. Apa pengen bikin? Tidak konsen kita. Tidak konsen. Oh iya nih. Sosok berbulu pakai tanduk tinggi.
Kalau dia warna biru Monster Inc. Oh iya yang anu yang kasih tahu tadi Bu. Iya. Lucu Ji sebenarnya. Cuma di siluet Ki. Cuman dia menghadap ke belakang aja. Dan siapa mau antena parabola Nabil Anton juga kapan di atas pajagan atau? Kurang bagus kini anu mau. Siaram. Saya putar-putar sedikit tuh. Oh, dia bantu jadi. Iya. Sama itu ceritanya bilang. Iya. Kenapa nak berpasir ini? Putar ke dulu. Nah, gindrugi rono antena, gindrugi. Putar ke. Set. Ya, bola ini Pak. Anu toh, siaran bola. Ternyata itu antenanya menghadap lapangan ini. Menghadap ke lapangan. Iya. Bilang. Terus anu lagi, nggak saya pak sangingan ini danduin. Ternyata ada merpak buntingan. Oh iya, tenan adik. Iya. Nabila malam mi pengen putar dulu pengen dia anu. Dia depan anu. Oh Pak buntingan terakhir. Salah ya. Kok dalam. Kalau lupa bagaimana ceritanya. Bukan Kuburan dulu deh. Nggak pernah sempelin saya tangan nih. Oh iya. Kenapa pernah sempelin hantu ini? Oh dalek mereka kuburan ya. Dan timnya ke malam mi. Dalek mereka buntinga. Pelen sone bunting baru. Harusnya begitu. Mana mi tadi? Dan sampai di rumahnya Saki ki beda itu tukang servis kah? Iko dong Kodong. Kaget ki. Dia lihat makhluk berbulu dan bertanduk. Sama sakit. Setelah kejadian itu ada datang kakekku dari Polman naik mobil sewa. Saya lupa dia sama siapa itu hari. Naik mobil sewa ini kakek kasih. Nah pas masuk di lorongku masih agak jauh sampai di rumah ada lihat sosok tinggi besar berbulu dan bertanduk berdiri di depan pagar rumah. Oh ada bentuk. Bisa di loteng, biasa juga di depan pagar. Pas mau dekat di rumah itu sosok masuki ke rumah nalangkah itu pagar kah. Sambil agak tunduk hindari atap rumah. Dia langsung kipas turun dari mobil langsung kakekku kejar ke dalam rumah itu sosok kah. Itu sosok kah masuki ke dalam kamar mandi dan dia manjat ke atas loteng. Nah setelah ini kejadian tidak ada berak. tidak ada siapa mau. Setelah ini kejadian kakekku dan diceritakan itu juga pas orang perbaiki parabola bilang kakekku penjaga rumah ini tapi tinggal di loteng. Deh semenjak itu kejadian ku hindari sekali berak malam pokoknya ndak mau. Deh Kodina ndak mungkin karena ada waktu di mana kau lengah. Iya. Misal tidak makan kau pagi terlambat kau tidur siang kau sore minum hantangi deh. Makan memang deh Bu kebetulan enak sekali nasi kuning baru banyak sekali lomboknya. Kau hantam cepat itu reaksinya lombok kah? Cepat. Apalagi kalau acara ini kau acara ubi kayu kok. Oh kodong ubi kayu lombok kuning sama kecap deh. Sudah mi. Mau bilang mantung kutahan makin sampai nana ndak mungkin. Tapi ini peron. Sudah mi. Aduh sakit nanti yang begitu nggak enak. Bisa jaga berak tapi nubuka ke pintu baru teriak kok la. Hibur jangan ada lewat. Jangan ada lewat. Dan itu di pas berak misalkan tengah malam berak ki. Terus kayak ya maksudnya kan tai ndak bisa kompromi toh. Ndak ada. Kita saja di Pertamina ki dibilang kotornya WC-nya. Kalau mau sekali ki mau ndak mau. Keluar ki. Nah, dia berak tengah malam. Kadang itu matanya diperintah gitu matanya bilang jangan kuliah ki. Melihat gitu ke atas. Semakin dibilang jangan kau melihat ke atas. Semakin dibilang tunduk kok. Tambah naik. Sama gitu tai tetap sama gitu tai tak bilang ditahu ini tai di bawah tapi dilihat kita mau lagi. Pantas lagi ini jam lagi tetap dilihat warna ini coklat ya ada coklat agak cair gitu. Iya. Kadang juga tai itu pintar ki. Kenapa? Ini maaf ya yang lagi makan atau mungkin lagi duduk bareng sama keluarga. Baru kau dengar ini mohon maaf sekali. Cuman ini sangat penting dan kalian pasti tahu juga. Ini tuh ada otaknya. Ada pikirannya. Ada pikirannya. Kenapa aku bilang? Nah tahu gitu momen-momen epic kayak ndak pas kono tiba-tiba suka kita kerjai. Misal pagi-pagi ki mau berangkat kerja atau sekolah rapi maki itu gagata mau di dalam ikos kaki ke apa
Di dalam. Nah panas yang motor bapak kah? Nah suruh dulu maki. Nah kasih begini saja. Wih, keluar kah dulu. Dibuka giseng kodong. Belum lagi kadang kalau misalkan mau sekali berat. Nah jalan kini pokoknya mau pulang sampai di rumah. Semakin dekat semakin kayak mau keluar. Iya. Ada semakin buru-buru semakin ku kasih keluar kini. Ada pikirannya tuh. Iya. Ada pikirannya. Dan bukan cuma tai manusia Maksudnya tai kucing juga itu ada otaknya. Karena taunya itu tempat nongkrong tak di luar di mana. Bilang di situ Iya. Taunya bilang kayak kalau saya lepas di sini asli tuduh-tuduh. Iya. Betul. Kenapa nih? Selalu itu begitu. Selesai ceritanya tadi. Iya, sekian dan terima. Tapi baik jika kayaknya itu sosok kan pernah ada kejadian diganggu. Sekian pernah jadi diganggu deh. Ini yang mesti kita pikirkan juga. Kenapa dari cerita ini? Kalau tidak ada gangguan atau kerusakan di antena parabolanya, tidak ada orang asing yang masuk dan melihat itu. Toh sejauh ini kan berak biasa gitu. Iya betul. Nggak ada Jina bilang gangguan toh. Nggak ada. Jadi kayak tinggal memang tahu di atas dia. Ini satu tukang servis kah? Nggak tahu apakah dia yang bawa atau apa kan? Iya. Nggak pernah ditahu dari mana. Dia yang bawa toh. Iya tiba-tiba dia yang bawa bilang di sini mau jamu ikutan turun pergi tidak mau kembali. Turun kata toling. Nah tinggal dan kakeknya juga lihat orang asing sama kakeknya. Orang luar di rumah. Iya kakeknya juga melihat. Kakeknya itu orang dari luar rumah semua. Pasti maksudnya kakeknya tuh orang lama lama kenapa baru nanti ya. Toh? Iya tapi kalau dipikir-pikir ya apa itu sosoknya ini kalau begitu. Kalau Mr. Tukul jalan-jalan kan dulu gambar kita. Iya. Berarti sosoknya berbulu. Berbulu baru tinggi. Berbulu tinggi, bertanduk. Seram sih kalau di. Iya seram kia. Kalau digambarkan begitu itu tapi siapa tahu karena belum pilih tahu warnanya. Iya, warna hitam. Warnanya. Hitam karena cantik juga warna biru itu. Iya, biru stabilo atau hijau Tosca. Nah, cuman kalau memang ini mau maaf siapa tahu kan memang sapi Ji. Iya. Ada keluarganya yang kayak simpan di atas sapi ada. Karena sapi di loteng. Tidak pernah tahu saya. Betul lah. Besar begini Ji mungkin kecilnya taruh di atas. Pernah oleh pilihannya buaya. Ada tuh pilihan luar negeri buaya. Buaya kecil jatuh di klosetnya nasiram. Masuk di got besarnya New York. Di situ hidup besar gitu buaya ya besar ki lucunya ceritanya baik jadi tidak menutup kemungkinan siapa tahu sapi itu kayak di atas mau mana lanjut ceritanya lanjut kita tanda kutip. Halo Bang Arif berserta kru. Halo juga buat Barania lagi nonton. Oh sorry, ini tanda kutip passwordnya ya? Passwordnya. Oh iya tahu. Tanda kutip. Tanda kutip apa yang pernah dibilang tanda kutip? Ini Kak Adi dibilang. Oh iya yang selalu dia begini iya. Selalu tanda kutip. Sedikit cerita tentang dulu zaman SMA. Jadi waktu ku SMA itu suka Kak buat short movie. Keren mo. Kamu keren. Agung Hapsa kok saudara. Film celana dalam di Sor. Bukan Sor. Solar lau. Karena pakai macea bukan. Yang ada renda-rendanya. Bukan itu. Sorry. Yang kayak digantungi di kolam buah. Nyarui. Menyatu. Tidak berkamuflase. Nah waktu itu saya lagi ada project short movie yang genrenya thriller. Membunuh-bunuh. Berjanunya gitu cuplikannya. Trailer itu. Salah terus. Nah waktu itu saya dan tim kesulitan sekali untuk cari lokasi sampai salah satu tim ajukan satu tempat yaitu kos-kosan punya keluarganya yang katanya waktu itu lagi kosong penghuninya. Oke. Oh iya. Jadi kita langsung cepat-cepat ke sana untuk cek lokasi syuting. Sedikit penjelasan, rumahnya itu rumah kayu yang kayak di kampung-kampung yang sudah tua sekali. Oh, rumah panggung. Oh ya, rumah panggung. Paham yang begitu. Paham. Balak rate. Yang bawa rumahnya itu rumput liar mi. Waduh.
Oh iya. Nggak ada paladana dia, Dik. Berarti tidak ada dia pelihara bebek atau kambing. Iya, karena kambing bukan tanah atau kuda. Karena bukan tanah itu tidak mungkin tumbuh rumput. Ada 3 kamar hadap-hadapan dan toilet agak di belakang. Dan turun tangga sedikit ke Bayam itu. Iya. Nah, sewaktu kita sudah cek lokasinya, kita cocok sama tempatnya karena ambience rumah tak berpenghuni memang. Besoknya kita mulai syuting pakai properti darah dan lain-lain. Singkat cerita, sewaktu break di dalam rumah ada suara kayak kayu dibongkar paksa. Masuk ke dalam, ternyata lantainya itu patah. Di situ pikiran tak masih kayak karena tua mungkin jadi rapuh kayunya. Iya, kayak dimakan rayap. Rayap ki. Terus lanjut lagi itu pas abis maghrib. Kita di situ take adegan yang teriak-teriak dan ada adegan yang bicara kotor dan sebagainya. Tiba-tiba ada di depan 3 pohon pisang roboh. Dan semua jatuhnya ke arah rumah. Dan karena ini rumah temboknya itu seng, jadi nak kasih kaget bunyinya. Deh, yang ku bilang. Nah, iya. Daunnya saja jatuh, kagetnya kayak apa? Apalagi batangnya. Batangnya saya 3 pohon pisang. Tang. Yo. Oke logi reggae. Tapi di situ lagi masih positif jadi kayak pohon ji. Setelah itu karena sudah malam saya hentikan dulu shootnya dan lanjut besok. Pas saya sampai di rumah saya istirahat, saya awalnya ketindihan, tidak bisa bergerak selama 1 jam. Ya. 1 jam nih ketindihan deh. Salona. Kayak ada aja momen dimana kayak sudah milih. Mati kapang ini saya di sini kapang aja. Di sini misalnya kayak mau apa mau ke kugaro anuku bibirku nggak bisa. Serahkan nggak bisa keluar. Harus 1 jam. 1 jam. Habis mi surah-surah ya. Iya, minimal atau maksimal itu ya 5 menit lah. 5 menit. Paling itu 1 jam. 1 jam. Ada yang kayak tak begini tuh kayak sudah sebentar bisa. Sekitar 5 menit baru terik lagi. Lanjut lagi. Istirahat. Mana? Selama 1 jam. Terus setelah bisa gerak, saya lanjut tidur dan saya mimpi itu di rumah di lokasi shootku. Mimpi kayak masuk di dalam itunya deh. Mimpinya. Alam bawah sadarnya. Terus masih biasa aja mimpiku kayak sekelilingi itu rumah sampai ada tiba-tiba kakek datang pegang kak. Ngapain? Udah jerat ya. Jangan kau ada. Dia bilang, "Inakke mi pata pak rasangan teh ako pasambarangian rini. Punatena nualengere kue rangaseng komairi tampakku." Yang artinya kadi, saya punya tempat ini. Kamu jangan di sini lagi. Sembarang nu bikin. Kalau tidak, saya bawa kau ke tempatku. Iya, betul. Dan langsung kak bangun, ku bilang, mimpi. Tapi itu suatu pertanda. Suatu peringatan. Ya, yang mana ketika ada peringatan begitu artinya apa? Harus dituruti. Diikuti. Harus diikuti, jangan kau penasaran. Iya. Apa sih dicari penasaran? Anu jelas-jelas kita mau nggak dimimpi. Iya. Jangan mau lagi. Terus lanjut penasarannya dia. Itu sing kau cinta. Dan langsung kak bangun, ku bilang mimpi. Sugesti sih sudah ada, tapi tanggung jawabku harus tetap jalan ini film. Jadi besoknya kita tetap lanjut lagi shoot dan di situ dilibatkan adegan berdarah-darah dan pakai senjata tajam untuk karakter psikopat. Waktu selesai take yang mainkan karakter psikopat mau diambilkan properti sajamnya untuk dimasukkan ke tempat properti. Tapi langsung inatapek kruku. Gara-gara itu jadi cekcok semua di dalam terus masuk kak. Langsung gak nalihat itu yang perankan psikopat. Terus saya tanya, kenapa memang kok? Nalihat kak dengan mata yang kayak marah sekali. Terus saya bilang lagi, nggak ada waktu untuk latihan acting lagi, kasih itu propertimu. Ya. Langsung tunjuk kak terus terakhir, kau tena nulang ngerek kak. Tena nu hormati patana perasaan rin. Masuk di situ di. Iya, tena sudah diperingatkan mau di dalam mimpimu. Gue kasih. Apa itu? Apa? Kaki suara nih Aldi kayak suara bapak-bapak. Kukak begitu. Jauh dari mic. Iya, jadi sementara baru mau ku cerita soal visualnya itu yang masuki itu kayak bapak-bapak gitu. Sak bapak-bapak gitu.
Lanjut. Kaget. Mana tadi? Tena nu atabe, allo na tena nu assalamualaikum. Tena ni keselamatan, kue rangkong ngasing. Oh. Tiada ampun. Tiada ampun bagimu kayak tiada ampun. Tidak mendengar kubawa semua. Iya, mau kubawa semua. Tapi kenapa tong itu yang psikopat kali pintar mantogi na cari di? Itu tuh na masuki. Karena kalau ia na masuk itu orang like tinggi. Dibilang ini sakit punggung. Capek lagi nih na begini. Tidak didengar. Itu tuh yang karena kan dia aktornya, dia aktornya. Iya dia. Nah cari gitu bilang, mungkin ada meme di situ baru diri toh. Tunggu yang mana ya? Yang menjadi pusat perhatian kalau saya masuki. Ini pasti karena dia pegang sajam. Masuklah dia. Kalau orang lokasi Jina masuki jauh dudui di luar kita lokasi ya. Mata motor. Iya, mata motor. Jangan ribut, jauh dudui. Paling yang dimarahi adalah dia adalah orang situ. Mana di situ langsung Kak suruh minta tolong satu kruku untuk panggil petua tempat untuk urus ini. Oke. Singkat cerita datangi petuanya, dia bicara panjang lebar dengan yang rasuki talentku. Terus sampai akhirnya ketemu jalan tengahnya, dia minta kita sediakan ayam putih. Ayam putih dia. Biasanya hitam. Biasanya ayam hitam. Keren nih, dia berbeda, sedikit lebih beda lebih baik. Lasangin ayam putih karena orang rata-rata yang ayam putih itu ayam potong. Yang besar kah? Yang gemuk. Iya. Yang besar pahanya. Iya. Pintar kita ini. Tunggu dulu. Ayam hitam itu rata-rata kecil. Iya, tunggu dulu. Betul. Bukan ayam putih. Tahu Nabi bilang begitu. Kita tidak pernah tahu. Pada saat dia suruh bilang begitu, adakah kalimat menyusul kayak sama bawang juga, bawang putih. Ayo mau masak. Mau bikin kari. Ayam kari. Sediakan ayam putih terus tidak boleh makin lanjut shoot di situ. Dan saya juga tidak mau teman-temanku kenapa-napa, jadi saya hentikan shootnya. Ya. Singkat cerita kita sudah meeting lagi tentang lokasi yang baru. Di sini tiba-tiba semuanya baru cerita apa yang kejadian di rumah itu. Di rumahnya. Ternyata ada kru pas tuan properti darah, ada yang dorong. Ada yang dorong ini. Ada yang pas dia lagi di toilet lihat nenek-nenek lagi duduk di atas air di bak. Di atas air. Nenek-nenek di atas air. Di atas air di bak. Ada yang diludahi. Kodong kasihannya yang ini. Itu yang paling kasihan itu ya. Ini kasihan. Kayak teman aja itu teman aja. Misalnya berair kayak yang ini. Kan bilang itu kumpul kita gini semua. Kumpul kita. Pantas itu saya waktu matum pada itu toh. Kayak didorong. Ada yang dorong Kak. Masa saya itu di toilet. Saya tuh kulihat di toilet ada nenek berdiri di atas air. Mas, itu saya ada yang ludaya tak begini satu. Adik kakak. Saya itu. Di lagi sama satu. Kenapa? Diludahi jadi ya kan. Diludahi berair ke masalah. Dan yang terakhir ada kru yang pas dia lagi sholat, dari awal dia sholat sudah ndak tenang katanya. Terus waktu rakaat kedua dia kan baca surah yang pamungkas kayak itu Al-Ikhlas. Pas dia lihat di ujung matanya ada yang mengaji juga di sudut kamar. Bersamaan sama dia suaranya kayak anak kecil, terus sambil geleng-geleng kayak orang kegirangan. Aduh, yang ini agak maksudnya bagaimana itu? Jadi sholat Kak. Sholat Kak baca surah Al-Ikhlas. Di sudut itu ada orang mengaji juga. Di ujung-ujung mataku ada anak-anak kecil juga mengaji. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Iya begitu. Kayak orang kegirangan. Nah, jadi mereka semua lebih ke bersifat profesional. Mereka tidak mau bikin hancur project. Jadi mereka semua tidak ada yang bilang sekian. Deh yang paling terakhir kayak gitu ya. Apa yang paling kau kesembayang? Apa yang paling kau mau dia mau bagaimana? Masalahnya baru rakaat 2, baru rakaat kedua. Mau kayak bagaimana kau dong? Nah, sholat mini dilakukan. Sholat mini yang masih tetap kayak masih ada gangguan. Masih tetap kayak diganggu. Astagfirullahaladzim. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah di luar dari cerita ini ya, kebanyakan orang itu kenapa selalu hewannya itu untuk mediasinya ke makhluk halus itu harus ayam? Iya. Kenapa harus ayam? Kenapa itu harus ayam kodong? Kenapa tidak pernah kayak
Bisa ikan lele. Iya, bebek lah, bebek lah ya, yang samanya di minimal sama. Apakah ayam memang dekat dengan begitu aku dong? Kayak apa? Sepagi dia tidur kan, kalau ayam tuh maksudnya sudah pagi naik itu di pohon. Iya. Ayam kampung. Jadi selalu itu dijadikan sosok untuk bilang ini nih kalau takut kok ini. Pakai kok ayam dia atau bagaimana kan tidak ku tahu-tahuinnya. Mungkin kalau di dukun-dukun tuh biasa disuruh ayam. Dukun kan ayam hitam apa tuh? Iya, karena kalau bebek enggak semua orang makan bebek. Oh, bisa. Tapi kan tidak untuk dimakan sebenarnya. Apa ditongkang? Iya, apa ditongkang? Iya, cocok nih. Di luar dari yang dukun yang suka makan. Nah, kalau ya memang murni mau nak kasih pindah ilmu ke, kan biasanya itu nak kasih pindah misalkan ayam penyakitnya pergi ke ayam. Dibelah itu ayamnya, di dalam ada apa begitu ada penyakitnya kayak jarum pentul atau apa. Selalu ayam nih dong. Kasihan Tony. Kasihannya ayam yang kasihan. Banyak job desknya sebenarnya ayam kan. Apa lagi? Kayak misalkan tahu anak bagus-bagus ke badannya sento, bagus-bagus ke badannya seng. Akhirnya ada paling hisana. Masuk hisana. Paling tinggi itu mau tau kalau lulus mau ke kuliah KFC kok. Masuk ke KFC. Itu ayam kalau nih. Iya. Kalau agak kurus-kurus sedikit kan. Kurus-kurus sedikit ya. Yang ini 100.000 3. Iya. Iya, dipakai bakar-bakar di tahun baru. Iya 100.000 3. Apa ya? Sama itu tadi yang ayam yang hitam misalnya. Anak metal ini kawan, anak metal ini kawan. Anak metal kok sayang sampai kaki-kakimu juga hitam. Anak metal apa? Sebentar ini saya dibawa ke dukun. Saya ayam. Cemani dia nih. Banyak nih tuh macam-macam metal. Iya kan. Kalau bicara anak metal gitu. Ini kan karena kan kalau metal kan begini, metal biasa. Metal biasa dia begini. Apalagi metalnya begini saja. Ada metal setengah. Oh, setengah. Metal besar bagaimana? Dua tangannya. Ada deh. Metal apa lagi? Metal double. Oh, metal double. Apa lagi? Metal sapi. Oh, metal sapi. Tandunya itu Kak Bang. Tandunya itu lagi. Banyak macam-macam. Pokoknya apa dipikir itu mau itu. Pokoknya apa dipikir itu mau itu. Metal slug, ada metal slug. Game tembak-tembak. Game itu deh. Game ini. Bisa 2 orang. Mana lanjut kita. Tapi assalamualaikum tim baloran tanda kutip. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah di sini, saya mau bercerita tentang pengalaman hororku yang ku dapat saat waktu sekolah dulu. Oh iya. Jangan maki saya sebutkan nama sekolahnya di mana. Kejadian itu terjadi sekitar akhir tahun 2015 kalau tidak salah ingat. 2015. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu berarti ini. 7 tahun itu. 7 tahun itu. Iya. 2000. Oh iya betul. Saat itu di sekolah diadakan kegiatan LDK, jadi saya di sini sebagai panitia LDK. Yang dimana kegiatan ini dilakukan 3 hari 1 malam. Gimana maksudnya 3 hari 1 malam? 3 hari 1 malam. 3 hari 1 malam. Dulu LDK kamu kan yang ada 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam berarti pulangi sorenya. Iya. Ini 3 hari 1 malam bagaimana? Di mana 1 malamnya? Iya. Pulangi 3 hari kau ini tah? Berarti 1 hari jam bermalam begitu. Iya, 1 hari jam bermalam. Tapi kan 3 hari. Oh, berarti pulang itu yang hari pertama sama hari kedua kayaknya. Berarti tidak terhitung 3. Iya, harusnya 2 hari 1 malam. Nanti kapan konsepnya begitu. Iya, pokoknya 3 hari 1 3 hari 1 malam. Jadi di hari kedua baru dikasih itu cocok mata 3 hari 1 malam. Jadi di hari kedua baru dikasih bermalam 2 malam. 2 malam. Tetap jadi 2 malam. Enggak 4 hari 52. Orang kosong. Saat hari kedua itu semua berjalan dengan lancar sampai setelah sholat isya. Alhamdulillah. Nah, setelah sholat isya ini di sini panitia mulai mengingatkan kepada peserta bahwa jangan ada yang melamun dan jangan ada yang pikir aneh-aneh. Alhamdulillah semua aman. Alhamdulillah. Tapi sebelum peserta diarahkan untuk beristirahat, maka ada renungan dulu untuk peserta. Renungan itu yang kultum begitu. Iya, kayak bayangkan. Ya, yang itu. Bayangkan kamu pulang. Bokong. Ini sasabi yang hincang.
kelak aku akan begitu. Di saat sementara renungan, tiba-tiba ada yang menangis histeris. Setelah itu yang lain mulai panik dan ada beberapa juga langsung kerasukan. Dia malam-malam kerasukan. Di sini saya mencoba untuk tenangkan diriku dulu. Dirinya dulu diambil. Dia dulu yang baca ini sadar aja ini saya. Pokoknya tenang. Lari. Tenang. Biar bisa Kak berpikir langkah apa yang akan kuambil, karena beberapa guru dan beberapa panitia yang punya pengetahuan tentang gaib itu berusaha semua untuk keluarkan ini makhluk. Mana makhluk, tapi giliran keluar di badannya yang satu malah pindah ke yang lain. Dia pindah-pindah ke cacar. Kayak musim tanah. Di sini kondisi semakin tidak kondusif, apalagi malamnya ini Moki jalan untuk jurit malam. Jurit malam itu yang apa? Yang keliling-keliling tuh. Keliling. Singkat cerita, saya melihat satu anak yang dirasuki ini, tapi bawaan yang masuk di badannya tenang. Jadi saya mencoba untuk komunikasi, untuk menanyakan ada apa sampai mereka semua masuk. Makhluk itu langsung bicara. Dia bilang mereka semua ini sifatnya tidak baik, selalu mengotori tempat ini dan tidak pernah mau menjaga kebersihannya ini tempat. Baru selalu juga ribu-ribu. Baru langsung ke lagi bilang, tunggu semakin banyak lagi ini yang mau masuk. Dia bilang ke saya, mau kau lihat saya panggil semua ini temanku, kusuruh masuk. Jadi saya langsung jelaskan bahwa kita di sini niatnya tidak mau mengganggu dan tidak mau mengusik mereka, karena kami semua mau memperbaiki ini adik-adik peserta. Dan bilang juga ke dia bahwa jangan makin panggil kita mentah, suruh saja mereka awasi teman-temanku saat sebentar malam mau ke jalan. Minta aja lagi dibantu. Karena yang penting dikomunikasikan kita yang baik. Bilang Pak, yang penting tanya Kak begitu. Tanya Kak, karena ndak ku tahu apa masuknya dia datang ke sini. Karena begitu dek sembari. Oke. Keluar mau kata semua. Begitu aja harusnya. Begitu jadi maunya. Karena rencana kita jalan juga malam hari, baru langsung selamat apa? Mana? SLMNT itu apa? SLMNT. Ku selamatkan. Ku selimutkan. Mi bilang keluar maki saja, biarkan mereka semua istirahat dan panggil teman-teman untuk keluar. Jaga saja. Nanti teman-temanku di setiap pos. Misalnya dia kayak aman Ji, pokoknya di sini yang penting jaga mami anak-anak kah? Maksudnya apa? Sembarang saya. Atau bingung ini. Ngapain saya gila disuruh? Harusnya kayak tenang mau kita cabut. Kita cabut nih, jangan kau ganggu di sini. Tenang, yang penting lu jaga anak-anak kah? Nyuruh boy. Salah di. Tak begini jika orang kuntilanak. Patron soalnya lagi sudah. 2 tahun lagi begini terus. Kejebak terus. Ini kenapa bilang pokoknya jaga anak-anak. Nana diganggu kayak itu. Diganggu kayak itu ngapain suruh jaga seng. Mana? Karena jangan sampai ada yang lain yang ganggu Ki. Orang ini bilangnya atau Nggak tahu. Itu yang hantu tenanga Nasuro. Baru itu hantu tenanga koron ndak ada tonji pangkak di situ di dalam. Kayaknya di. Iya. Lanjut dulu. Itu dia yang tidak ada pangkat. Jadi langsung dia bilang, "Iya, saya keluar aja, tapi ingat sampaikan ke semua temanmu jangan ada yang kurang ajar lagi. Jangan ada yang mengotori lagi." Jadi saya kami dan seketika pas dia mau keluar saya suruh ucapkan salam. Maksudnya terlalu aneh. Iya kayak kenapa disuruh saya tangan salam? Maunya. Seketika pas dia mau keluar saya suruh ucapkan salam. Jadi langsung ucapkan salam. Menurut kau dong tidak adanya harga dirinya. Tidak adanya. Assalamualaikum. Tidak ada harga dirinya kau lihat ini kau. Setelah itu langsung seketika keluar dan yang lain juga langsung jatuh baru sadar. Anjay. Berkat dia tahu. Berkat dia tahu ya. Pantas tidak mau dia sebut namanya. Dihipnotis ke guna sita, dihipnotis. Ditepuki kayak kenapa ini gue berit menurut deh. Iya. Duduk itu sama-sama. Nabi dan jenggotan. Kau ya sampai bos nggak perlu ikut. saya ikut saja. Kakak bos. Saya keluar dari tas tuh. Keluar gue juga.
Nah bilang satu, saya kan belum pas sampai masuk. Gue lagi anak keluar temak. Tidak harga diri nak. Harga diri. Namanya aja bos nah, tetap ki kalah tuh. Nggak tahu aja bos bilang di notis kena. Tetap ki kalah kayak tidak begitu cara. bukan tadi itu mulia bilang itu anaknya baik. Makanya ku bersalah juga. Kenapa bersalah juga? Assalamualaikum. Aduh. Maunya nak begitu saya. Singkat cerita pas malam itu melakukan maki jurit malam. Dan entah cuma saya atau yang lain juga merasakan. Cuma di setiap pos itu kulihat sekilas ada yang mengawasi. Menjaga minta wah. Menjaga. Disuruh. Nah lanjut je. Iya tahu. Kayak tak begini terus kulihat sekilas tak begini. Oh ada tak begini bilang. Oh mantap bro. Mantap. Ada yang teman atas. Iya. Apakah ini didapat? Ada. Apakah ini didapat disuruh-suruh kayak begini? Apakah ini didapat? Dia mau orang baik. Mana nih? Jadi yang mengawas di ini ada Bang. Jadi yang mengawas di pos 1 itu ada sosok yang pakai baju hitam terus pakai topi kaca api. Ya, petani kapan pulang malam? Petani karena sambal. Tenana harga diri Sub-Zero. Raiden. Pakai topi kaca api. Di pos 2 itu ada sekilas sosok tinggi besar. Di pos 3 ada sosok perempuan. Di pos 4 yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pos 5 itu ada anak kecil. Di pos 6 mungkin bukan sosok tapi itu pintu kelas kayak itu pintu kelas kayak dipukul-pukul dari dalam baru memang gelap dan pintunya juga terkunci juga itu kelas. Oh ini yang di dalam kelas kah? Orang tidak mau. Orang tidak setuju. Orang tidak setuju. Tidak setuju menjaga. Iya menjaga. Jadi dikunci itu di dalam. Dia jadi lo tuh nak bilang tunggu dulu. Apa aku dapat dari ini? Tidak ada. Kebersamaan tas semua. Tidak mau aja. Nah bilangnya gue dan bos nah, nggak malu-malu kini ilongga mau jadi tahu. Apa saya kodong? Kenapa kau sedang kodong? Lagi. Jangan kayak begitu jelek tak dilihat. Jelek nanti lihat. Mana saat itu merasa juga bahwa diawasi berarti yang kutemani negosiasi tadi itu ya mungkin memang baik. Mungkin itu ceritaku. Jadi ini pengendalian. Pengendali. Itu ceritanya dia. Intinya dia bisa mengendalikan. Jaga. Kau terbaik. Itu anak-anak kayak kenapa menjaga tahu kurang? Anak kecil. Iya ada anak-anak kecil. Tuyul. Saya di mana om? Belum dibagi semua tuh. Kau nanti sini dia lompat. Saya. Tunggu dulu sebentar kawan. Kalau enggak saya om. Anak-anaknya batin nih bilang sebentar ya. Keren tawa ininya imajinasinya. Keren. Iya kayak diceritakan tolo-tolo aja Aduh. Kartong. Berat. Tapi ya siapa tahu memang tuh begitu. Apa halu berat. Ya memang halu. Yang kata siapa tahu memang itu terjadi dan dia yang alami tidak mungkin ketik sampai panjang begini. Takutnya mengirim cerita juga dia set tiba-tiba juga dari bulan Oktober. Serius kayak dari itu bulan Oktober chat saya tidak dibalas. Saya sudah kirim cerita haru tadi dia belum baca timbal orang belum baca. Jangan saya jadi pajar. Setidaknya perjuanganku dia ringan. Astaga. Tapi kau berapa bersaudara di? 3. 3. Yang paling tua? Bapak. Tidak. Nah, enggak. Saudaranya. Kan kau anak keberapa? Anak ketiga. Adik anak ketiga. Nah, anak pertama yang paling tua? Bapak kan yang pertama. Iya. Bapak kan kepala rumah tangga. Tahu, bapak paling tua, tapi maksudnya di saudaranya. Kalau di dalam rumah yang paling tua memang bapak. Kalau ada kakek ya kakek paling tua.
Ya kakek. Iya kakek. Baru nanya oh iya kakek paling. Aduh, Fajar. Panjang lalu karirmu Fajar. Iya, karena lucu kok saudara. Bisa kami nangis dimanapun. Iya, jago menangis. Miti mah. Biar diketawa aja tapi joget lagi, nangis lagi. Mudah-mudahan Anda bertemu dengan si Vicky Prasetya. Sama-samanya. Iya. Sama-samanya. Ayo lucu sekali pasti itu ya. Iya. Saya orang set boy. Tapi kalau Vicky memang lebih Vicky. Iya, kalau Fajar enggak Nabi. Fajar asli tahu. Fajar asli begitu memang. Begitu memang dia itu dari bulan Oktober chatnya. Tidak dibalas. Tidak dibalas. Saya ketemu di ini, saya dapat lari dia. Saya dapat di pameran. Pasar di pameran. Apa aja pameran? Pasar Malam tuh. Kenapa pameran? Lucu sih itu Fajar tuh. Fajar set boy. Natural. Fajar set boy. Iya. Dari Gorontalo. Nice namanya Gorontalo. Nice sih. Sudah Tante Lala dia seng. Memang orang-orang keren itu ada di Gorontalo. Di Gorontalo. Iya. Apa banyak di Gorontalo? Apa? Makanan khasnya berarti? Rambutan kapang. Bukan. Apanya? Huruf O. Oh, Gorontalo. 3. Berarti Palopo juga. Palopo juga. Iya. Palopo 2 aja. Gorontalo atau 3. Gorontalo. Iya, Gorontalo. 3. Goa 1 aja Goa. Iya 1 juga. Makassar tidak ada. Tapi kau berapa bersaudara? 3. Sebentar lagi. Siapa paling tua? Bapak. Kenapa nu hitung ini? Tidak dihitung itu bapak kan? Kenapa nu hitung bapakmu? Kan Adi yang paling Adi anak keberapa? Anak ketiga. Iya, yang paling tua? Yang paling tua bapak. Bukan, maksudnya yang saudara. Karena kalau yang dihitung satu rumah itu ya memang bapak. Kalau masih ada kakek ya kakek. Oh iya kakek. Diamnya itu. Oke, saya sudah juga cerita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengirimkan cerita horor dan juga Ayu yang sudah mengirimkan boneka Burhan. Kita akan pelihara dengan baik dan mungkin next akan kita bacakan lagi cerita-cerita yang sudah masuk ke dalam DM-nya Aldi. Ya mau kirim-kirim cerita silakan ke DM saya. Cerita boleh langsung saja passwordnya berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Ya, berapa bersaudara? Oke, saya Fajar dan saya Anugrah. Fajar Nugra. Iya. Gitu. Padahal Fajar Nugra aja bukan Anugrah. Sampai jumpa lagi di ini. Di Valorant episode selanjutnya. Dadah.